Sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini tidak terlepas dari sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial. Tapi tahukah kamu bahwa pendidikan pada masa itu tidak dirancang untuk semua orang? Sistem pendidikan kolonial adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan Belanda dan menciptakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini banyak sekali kasus pelajar yang sangat memprihatinkan. Mulai dari kasus pembulian, pelecehan seksual, tidak bisa membaca, hingga pembunuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kasus-kasus itu disebabkan oleh sistem pendidikan Indonesia yang lemah? Jika memang seperti itu, mari kita flashback pada saat Indonesia menerapkan sistem pendidikan kolonial atau sistem pendidikan di era Belanda pada tahun 1627. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pendidikan kolonial dibentuk, apa dampaknya bagi rakyat Indonesia, dan bagaimana perjuangan tokoh-tokoh kita melawan sistem yang tidak adil ini. Oke, gak perlu basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan di Hindia Belanda. Namun, tujuan utama pendidikan ini bukan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, melainkan untuk menciptakan tenaga kerja murah yang terampil demi mendukung administrasi kolonial. Mayoritas rakyat Indonesia, terutama mereka yang berasal dari kalangan petani dan buruh, tidak memiliki akses ke pendidikan ini. Hanya anak-anak bangsawan atau keluarga kaya yang diizinkan masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Dengan ini, Belanda tidak hanya mengontrol kekayaan tanah air kita, tetapi juga membatasi kesempatan rakyat untuk maju. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana yang berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto De Eersschuld atau hutang kehormatan. Sistem pendidikan kolonial dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan status sosial dan ras. Yang pertama ada sekolah untuk pribumi atau Inlandse School. Sekolah ini adalah tingkatan dasar yang dirancang untuk anak-anak pribumi. Kurikulumnya hanya mencakup pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Tidak ada kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, ada sekolah untuk elit pribumi atau Hollands Inlandse School atau HIS. HIS adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan atau pejabat pribumi, menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah ini memberikan pendidikan lebih baik, tetapi tetap dibatasi dalam akses ke jenjang berikutnya. HIS pertama kali didirikan tahun 1914. Sekolah ini menerapkan masa studi selama 7 tahun. Yang ketiga, sekolah untuk orang Eropa atau Europeische Leger School. Sekolah ini eksklusif untuk anak-anak Eropa atau pribumi kaya. Fasilitasnya jauh lebih baik dan lulusannya memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1817. Awalnya, Europeische Leger School ditujukan untuk warga Belanda, tetapi sejak politik etis diterapkan, tahun 1903 ILS juga diberikan untuk rakyat Indonesia. ILS menerapkan lama pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. Yang keempat adalah sekolah kejuruan seperti Stovia. Sekolah ini melatih tenaga medis pribumi, tetapi mereka hanya dipekerjakan pada posisi rendah dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Yang kelima ada Hollands Chinese School. HCS pertama kali berdiri tahun 1908. Didirikan oleh kolonial untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Masa studi di sekolah HCS adalah selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
Yang keenam ada Mir Youth Ledger on the Ways. MULO memiliki kesetaraan dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam MULO, bahasa Belanda masih digunakan sebagai bahasa pengantar. Jenjang studi yang harus ditempuh di MULO terbagi menjadi 2 bagian, 3 tahun untuk lulusan ILS dan 4 tahun untuk lulusan ILS karena membutuhkan masa persiapan selama 1 tahun. Yang ketujuh ada Algemeen Middelbare School. EMS merupakan sekolah pendidikan menengah umum atau SMU pada masa Hindia Belanda. Tingkatan AMS sendiri berada di atas MULO dengan masa studi selama 3 tahun. Yang terakhir ada Huijer Burger School. HBS adalah sekolah lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studi di HBS adalah 5 tahun. Biasanya, anak yang melanjutkan studi di HBS adalah anak dengan intelektual yang tinggi. Sistem pendidikan kolonial menciptakan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Anak-anak Eropa menikmati pendidikan berkualitas tinggi, sementara anak-anak pribumi hanya diberikan pendidikan yang sangat minim. Salah satu alat utama Belanda untuk membatasi akses ke pendidikan adalah penggunaan bahasa Belanda sebagai pengantar. Anak-anak yang tidak menguasai bahasa ini secara otomatis terhalang untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dengan ini, pendidikan kolonial menjadi alat untuk mempertahankan dominasi Belanda ke Indonesia. Melihat ketidakadilan ini, muncul tokoh-tokoh yang mendirikan pendidikan alternatif. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang merdeka, berakar pada budaya Indonesia dan berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan Muhammadiyah juga berperan penting dalam memberikan pendidikan bagi rakyat yang tidak mampu untuk mengakses sistem kolonial. Sistem pendidikan kolonial di Indonesia adalah cerminan dari bagaimana penjajah menggunakan pendidikan sebagai alat kontrol. Namun, dari sistem yang penuh diskriminasi ini, lahirlah para pejuang yang menggunakan ilmu untuk membebaskan bangsa. Sebagai generasi penerus, kita perlu belajar dari sejarah ini untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Pendidikan adalah hak semua orang, dan hanya dengan pendidikan yang adil kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah saat ini sistem pendidikan Indonesia sudah inklusif dan merata? Apa benar sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah menciptakan masa yang lebih baik? Mari kita kupas satu persatu. Jika kita lihat dari data Kemendikbudristek, sebanyak 127 kasus, 50 kasus seksual, 52 kasus perundungan, dan 25 kasus intoleransi. Perlu diingat bahwa ini kasus yang hanya ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Ini belum terhitung kasus-kasus lainnya yang diurus oleh pihak lain. Mungkin saja kasusnya bisa lebih banyak dari data yang dipaparkan oleh Kemendikbudristek. Hal inilah yang membuat kita bertanya-tanya, apakah kasus-kasus seperti ini dikarenakan sistem pendidikan Indonesia yang sekarang? Jika kita bandingkan dengan sistem pendidikan kolonial, tentu saja ini berbanding jauh. Pendidikan kolonial Belanda dirancang untuk melayani kepentingan kolonial. Sebagian besar hanya tersedia untuk kalangan elit pribumi dan orang Eropa, terutama untuk menciptakan tenaga kerja terdidik yang bisa mendukung administrasi kolonial. Kurikulumnya fokus pada keterampilan teknis dan administratif, seperti membaca, menulis, matematika dasar dan bahasa Belanda. Subjek yang mendukung kesadaran nasional atau pemikiran krisis tidak diajarkan pada sistem ini. Aksesibilitas pendidikan ini hanya tersedia untuk segelintir orang, terutama anak-anak bangsawan atau golongan kaya. Mayoritas rakyat jelata tidak memiliki akses sama sekali. Tentu saja nilai-nilai ini sangat berbanding balik dari sistem pendidikan Indonesia yang sekarang.
Sistem pendidikan modern Indonesia jauh lebih merata dan inklusif daripada sistem kolonial Belanda yang eksklusif. Pendidikan kolonial memang lebih berfokus pada hasil untuk kelompok kecil, sehingga lebih terorganisasi. Namun, sistem itu tidak dirancang untuk mencerdaskan bangsa secara keseluruhan. Kesimpulannya, pendidikan kolonial Belanda tidak bisa dianggap lebih baik karena eksklusivitasnya dan tujuannya yang terbatas pada kepentingan penjajahan. Sistem pendidikan modern Indonesia memiliki kelebihan dalam hal inklusivitas dan visi jangka panjang, meskipun perlu perbaikan signifikan dalam kualitas dan implementasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengatasi tantangan ini, potensi pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan seluruh bangsa lebih besar dibanding sistem kolonial manapun. Pertanyaannya adalah, pada tahun 2024 banyak sekali kasus para pelajar di Indonesia yang bisa terbilang cukup parah, seperti kasus pembulian, kasus seksual, dan lain-lain. Apakah ini kekurangan dari sistem pendidikan Indonesia yang modern? Kasus-kasus seperti bullying, pelecehan seksual, atau ketidakmampuan membaca di tingkat SMP memang sangat memprihatinkan. Meskipun ini adalah fenomena yang kompleks, beberapa di antaranya bisa dikaitkan dengan kelemahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun, masalah ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya, dan keluarga. Oke, mari kita analisis lebih dalam. Yang pertama adalah kualitas guru dan pendidikan karakter. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang memadai untuk mengelola kelas secara efektif, mengidentifikasi masalah siswa, atau menangani kasus seperti bullying dan pelecehan. Pendidikan karakter yang menjadi bagian penting dalam membangun sikap dan etika siswa seringkali tidak diprioritaskan atau hanya diajarkan secara formal tanpa praktik nyata di lapangan. Yang kedua adalah ketimpangan akses dan infrastruktur. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas dasar, termasuk akses ke buku bacaan berkualitas atau program remedial untuk siswa yang tertinggal. Hal ini membuat siswa yang seharusnya mendapat dukungan tambahan seperti pembelajaran membaca tidak tertangani dengan baik. Yang ketiga adalah lingkungan yang tidak aman. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman terkadang menjadi lokasi terjadinya bullying dan pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan penegakan aturan oleh pihak sekolah. Yang keempat adalah kelemahan kurikulum. Kurikulum saat ini terlalu fokus pada hasil akademik, tetapi kurang memperhatikan pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan toleransi. Beban akademik yang berat juga mengurangi ruang untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang kelima, kurangnya dukungan psikologis. Tidak semua sekolah memiliki konselor atau bimbingan konseling yang efektif. Padahal, keberadaan konselor sangat penting untuk menangani masalah psikologis siswa, termasuk yang berkaitan dengan bullying atau pelecehan. Ada juga faktor eksternal di luar sistem pendidikan seperti pengaruh media dan teknologi, lingkungan keluarga, dan budaya norma sosial. Kelemahan sistem pendidikan ini bisa diperbaiki dengan berbagai hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru. Kedua, pendidikan karakter yang terintegrasi. Ketiga, pengawasan dan kebijakan ketat. Keempat, dukungan psikologis. Dan kelima, penegakan hukum. Masalah-masalah ini memang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendidikan, tetapi tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada pendidikan formal saja. Solusinya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Reformasi sistem pendidikan harus mencakup tidak hanya pengembangan kurikulum, tetapi juga penekanan pada pendidikan karakter, dukungan psikologis, dan lingkungan sekolah yang aman serta inklusif. Yang jadi pertanyaannya adalah, jika sistem pendidikan Indonesia saat ini bisa terbilang maju, namun masih banyak yang terkena kasus, apakah sistem pendidikan kolonial Belanda yang minimalis lebih unggul karena tidak ada kasus-kasus seperti pendidikan Indonesia saat ini?
Oke, mari kita kupas lebih dalam lagi. Sistem pendidikan kolonial Belanda hanya mencakup sebagian kecil populasi Indonesia, terutama golongan elit. Dalam populasi terbatas ini, kasus-kasus sosial mungkin lebih sedikit terlaporkan atau kurang didokumentasikan. Pemerintah kolonial memiliki kontrol ketat terhadap narasi publik. Masalah sosial yang melibatkan pendidikan, jika ada, mungkin akan ditutupi untuk menjaga citra stabilitas kolonial. Mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki akses ke pendidikan. Dengan demikian, masalah-masalah seperti ketidakmampuan membaca tidak tercatat karena kelompok ini tidak dianggap bagian dari sistem pendidikan. Yang kedua, pendidikan kolonial dirancang hanya untuk melayani kepentingan kolonial, bukan mencerdaskan seluruh bangsa. Jumlah siswa yang bersekolah sangat kecil, sehingga kasus-kasus sosial mungkin lebih terkendali karena lingkupnya sempit. Mayoritas rakyat hidup di luar sistem pendidikan, dan masalah sosial mereka tidak dikaitkan dengan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan Indonesia saat ini mencakup hampir seluruh rakyat dengan tantangan yang jauh lebih kompleks karena beragamnya latar belakang siswa. Yang ketiga, pada era modern, akses terhadap teknologi, media sosial, dan perubahan norma sosial membuat masalah seperti bullying atau pelecehan lebih sering terlihat. Pada era kolonial, interaksi sosial yang terbatas mungkin mengurangi risiko masalah seperti itu. Saat ini, masalah sosial lebih mudah terungkap karena adanya media dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut. Pada masa kolonial, masyarakat cenderung diam atau tidak memiliki saluran untuk melaporkan kasus-kasus semacam itu. Yang keempat, sistem kolonial berfokus pada hasil pragmatis untuk segelintir orang, keterampilan dasar, administratif, atau teknis untuk mendukung sistem kolonial. Sistem ini tidak membangun kesadaran kritis atau rasa kemanusiaan karena itu tidak menjadi prioritas. Sedangkan pada sistem modern, berusaha mencakup semua orang meskipun kualitasnya tidak merata, menghadapi tantangan besar dalam memastikan pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial. Yang kelima, pada era kolonial, ketimpangan sosial ekonomi sangat tajam. Pendidikan hanya melayani segelintir elit, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Masalah seperti bullying atau pelecehan mungkin lebih sering terjadi dalam masyarakat luas, tetapi tidak tercatat sebagai masalah pendidikan. Sedangkan pada era modern, pendidikan melibatkan populasi yang jauh lebih besar, sehingga masalah sosial lebih terlihat dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya, mengatakan sistem pendidikan kolonial Belanda lebih unggul karena tidak ada kasus seperti sekarang adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Sistem kolonial hanya melayani sebagian kecil populasi dan tidak menghadapi tantangan kompleks seperti inklusivitas, pemerataan, dan pendidikan karakter yang harus dihadapi sistem modern Indonesia. Masalah-masalah sosial yang ada dalam pendidikan Indonesia saat ini bukanlah tanda kegagalan sistem sepenuhnya, tetapi lebih mencerminkan tantangan besar yang muncul dari upaya mencakup seluruh rakyat dalam satu sistem pendidikan. Solusinya adalah bukan kembali ke sistem yang eksklusif seperti era kolonial, tetapi harus memperbaiki sistem yang ada dengan fokus pada pendidikan karakter yang lebih kuat, dukungan psikologis dan konseling, peningkatan kualitas guru, dan pengawasan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Pendidikan yang benar-benar unggul adalah pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang terampil, tetapi juga manusia yang bermoral dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Jika sistem pendidikan kolonial saja bisa menciptakan seseorang seperti Soekarno dan Hatta, seharusnya sistem pendidikan Indonesia yang sekarang bisa menciptakan lebih dari mereka. Apakah kalian tidak pernah kepikiran hal seperti ini? Itulah sejarah sistem pendidikan kolonial di Indonesia. Jika kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar.
Sekian saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.